Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal bacain alur cerita anime yang berjudul Round 40 Otoko no Isekai Suhan. Anime ini rilis tahun 2025. Genrenya fantasi, harem, isekai, dan juga shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan seorang om-om paruh baya umur 38 tahun bernama Kenichi. Beliau aktif sebagai pekerja kantoran. Dia juga orangnya suka dengan belanja online. Ada satu waktu di mana ketika beliau sedang masak, tiba-tiba saja dia terseret ke dunia lain. Kenichi berada di hutan belantara yang tidak ia kenal. Di sana juga terdapat tengkorak lengkap dengan jirah dan pedangnya. Si Kenichi ketakutan, terus dia iseng buka statusnya. Yang dimana cuma ada item box sama Shangri-La atau situs online shop. Tidak ada tulisan HP ataupun MP. Dia buka dulu item boxnya yang masih kosong, terus coba masukin sesuatu ke dalam box itemnya tersebut dan berhasil. Dia otak-atik sana-sini, nampak udah makin lihai. Tak lama kemudian Kenichi kelaparan. Dia pengen makan, tapi tidak ada uang. Mau jual rumput yang tadi ia masukkan pun tidak bisa alias tidak laku. Sampai akhirnya dia punya ide untuk menjual jirah dan pedang yang ada di tengkorak tadi. Pas dia jual lumayan harganya mahal banget. Kenichi bisa membeli banyak makanan beserta yang lainnya. Setelah selesai dengan makannya, si Kenichi mencoba untuk mencari jalan buat keluar dari hutan itu menggunakan sepeda. Yang ada kompasnya, itu pun dia beli. Pokoknya uang jirah dan pedang tadi ia belikan untuk barang-barang yang menurutnya penting. Macam teropong, terus alat masak dan yang lainnya. Kebetulan hari udah sore. Pada saat itu Kenichi makan terlebih dahulu. Ketika dia sedang enak-enakan makan, Kenichi kedatangan tamu tadi undang, yakni monster serigala. Kenichi langsung panik harus menggunakan apa mengusirnya. Alhasil dia membuka online shop, dan dia membeli petasan gitu. Kenichi lempar-lempar ke serigala tersebut, namun kagak mempan. Terus dia membeli sebuah ketapel yang bisa mengusir itu serigala. Barulah pakai cara itu serigala tersebut mau mundur. Sementara Kenichi cepat-cepat pergi dari sana. Sampai di mana si Kenichi tidak sengaja tertidur di rerumputan yang sangat lebat. Bangun-bangun dia berada di tepi hutan. Dia cek menggunakan teropong. Ternyata emang benar. Dia berhasil keluar soalnya kota sudah terlihat dari sana. Maka dari itu dengan cuaca yang gerimis, Kenichi cepat-cepat keluar dan kagak sengaja di sana dia bertemu dengan seorang pedagang yang mengajaknya bareng ke kota bernama Dahlia. Kenichi aneh sama bahasanya yang sama dengan dia. Karena kagak bisa menolak, akhirnya dia ikut. Lumayanlah gratis. Orang itu bertanya soal tujuan Kenichi. Dia cuma bilang kalau Kenichi mau berbisnis di kota itu. Di sampingnya terdapat pengamen jalanan yang mempunyai item box juga. Beliau memainkan entah alat musik apa, kita sebut saja gitar, di tengah hujan rintik-rintik seperti ini. Inilah awal dari perjalanan Kenichi di dunia yang berbeda. Apa yang akan dia lakukan di tempat seperti itu? Ketika sudah sampai di kota, Kenichi membantu menurunkan barangnya sebagai bentuk terima kasihnya. Karena udah dikasih tumpangan. Tidak cuma itu, dia dikasih lada. Yang tiba-tiba orang tersebut mengatakan kalau transaksi rempah-rempah itu sangat tidak boleh dilakukan. Apalagi si Kenichi tidak terdaftar di serikat ini. Kalau ketahuan bisa bahaya. Awalnya Kenichi yang mau ngasih itu lada secara gratis malah dibayar sama orang itu. Dan harganya sangat tidak main-main, mahal banget. Padahal cuma lada doang. Selanjutnya Kenichi ke sebuah penginapan untuk menjadi tempat tinggalnya untuk sementara waktu.
Di sana ada resepsionis bernama Azalea yang memandunya. Ketika ditanya nama si Kenichi, dia tidak bisa menulis namanya karena kagak tahu ya kan tulisannya bagaimana. Dia cuma bisa ngitung doang. Karena begitu dibantu sama si Azalea, nulis namanya. Terus Kenichi ingin Azalea mengajarinya nulis. Nanti sebagai gantinya si Kenichi bakalan memberinya kudapan. Langsung aja Azalea mau dan dia juga senang mendapatkan kudapan macam permen. Katanya kudapan seperti itu biasanya cuma dimakan di kerajaan. Setelahnya mereka berdua mulai belajar. Kata Kenichi, bentuk tulisannya rada mirip-mirip dengan tulisan Jepang. Jadi tidak susah-susah amat untuk dipelajari. Selesai belajar, anehnya Azalea tiba-tiba bersedia buat menjadi pacarnya si Kenichi. Padahal udah tahu sendiri Kenichi udah umur 38 tahun. Mungkin setara sama umur bapaknya. Di sana Kenichi malah gambarin si Azalea yang bikin Azalea makin kelepek-kelepek sama si Kenichi. Keesokan harinya Kenichi mulai mendaftar di serikat terlebih dahulu. Di sana ketika mendaftar itu harganya mahal banget. Mungkin di angka 100 ribuan yen gitu. Alhasil si Kenichi meminta untuk dicicil dan itu bisa. Sudah tuh Kenichi terdaftar dan dia sudah bisa mulai berbisnis secara legal. Terus sebelum pulang dia mencari referensi. Kira-kira apa yang ingin dia jual nantinya. Dia melihat pasar mungkin ada sedikit celah yang dia bisa masuk, terutama jualan pisau. Yang mahal tapi barangnya kagak bagus-bagus amat. Jadinya pas pulang dari pasar itu dia ke kamarnya. Dan membuat sebuah stand gitu, walaupun ada Azalea juga yang udah sok deket banget sama si Kenichi ini. Dengan beberapa alat seperti palu dan yang lainnya untuk membuat stand dan juga jepitan pakaian. Siapa sangka dengan jepitan baju aja udah menarik perhatian si Azalea. Karena jepitan baju di dunia itu berbeda dan bentuknya pun gampang patah. Jadinya dia membeli. Kenichi menciptakan bisnis yang tidak sengaja ia buat tapi sudah bisa kecium. Ini produk bakalan laku. Selanjutnya dia mencari tempat buat jualannya. Kebetulan dia kebagian di samping emak-emak. Langsung saja dia keluarin standnya dan barang jualan yang lainnya. Nampak emang tidak semua orang mempunyai item box semacam si Kenichi. Pas baru buka, mama itu menghampirinya dan mau membeli jepitan baju. Karena kagak ada larangan beli barang sebelah dagangannya, jadi dia beli aja 5 biji. Dan harganya pun lumayan mahal. Makin lama makin banyak pembeli yang datang. Mama itu pun jadi kecipratan. Setelah itu ada yang datang lagi seseorang yang membawa pedang berpakaian rapi. Dia menanyakan pisau yang dijual sama si Kenichi. Nampak beda banget sama orang-orang yang jual. Kenichi jualnya yang bagus. Tapi orang itu menanyakan pedang apakah si Kenichi memilikinya. Dia coba cari dulu di online shop. Karena mungkin kagak sembarang orang jualan itu pedang. Tak lama kemudian dia dapat tuh. Orang tersebut langsung terkesan sama pedangnya. Cuma Kenichi menghargainya dengan 1 keping emas. Lantas itu harga yang sangat mahal. Tapi ada harga ada barang pasti kualitasnya bagus bana. Tak lama kemudian ada cewek setengah kucing yang mendekati si Kenichi. Dia datang bersama kawanannya. Kenichi yang baru melihat manusia setengah kucing gitu kaget. Karena belum terbiasa. Di sana orang itu tiba-tiba mau membeli terpal yang dipakai si Kenichi. Awalnya dia kagak jual, cuma karena mereka mau beli 3 biji, jadinya dia jual aja. Toh dia bisa beli lagi. Harga satuannya 3.000 yen. Beli 3 jadi 9.000. Dia kasih diskon 1.000. Nah orang ini bawa 2 keping perak. Otomatis kembaliannya 2 koin tembaga. Seketika pada melotot. Entah apa yang mereka inginkan, untung saja orang tadi mengatakan kalau hitung-hitungannya tidak salah. Habis itu mereka pergi.
Kata si emak, emang manusia setengah kucing gitu kurang bisa dalam menghitung. Selesai berdagang, Kenichi kembali ke penginapan. Dia memperpanjang masa inapnya dari yang sehari jadi ditambah 4 hari. Kenichi udah lumayan untung dari dagangannya. Sekalian si Kenichi mencoba untuk mempelajari gimana caranya biar sistemnya bisa seperti di Jepang. Dia masih belum mengenal sepenuhnya tentang perbisnisan di tempat itu. Di sisi yang lain, ada seorang pelayan yang tadi beli jepitan baju diberikan kepada atasannya. Dia sangat terkesan dengan jepitan bajunya. Pelayan itu bakalan beli lagi. Tapi ini anak pengen menjualnya juga karena pasti menguntungkan. Dia langsung pergi kepada bapaknya, siapa sangka dengan cuma jepitan baju bisa laku keras. Di sisi lain terdapat bocil yang sedang menangkap burung lalu membakarnya. Dia kelihatan kelaparan banget. Tak lama pas dia lagi makan, ada suara yang bikin dia langsung kabur dari tempat itu. Singkat cerita, terlihat di kota Dahlia masih aman dan juga tentram. Hari itu, si Kenichi menambahkan jualannya dengan berjualan kalung. Dia tidak bisa memberitahu di mana dia mendapatkan kalung tersebut. Menurutnya, itu rahasia perusahaan. Ini kalung semacam kaca yang dibentuk jadi seperti permata. Tak lama kemudian ada yang datang, yakni pelayan yang kemarin beli jepitan baju. Di sana dia mau membeli lagi, kali ini dia mau beli 100 biji. Seketika Kenichi kaget mendengar belinya sebanyak itu. Lumayan jepitannya laku keras dan untung banyak. Terus si pelayan melihat kalungnya tersebut. Si Kenichi memberitahu kalau itu bukan permata, kan kalung itu untuknya. Habis itu dia pun pulang lagi. Tak lama kemudian ada yang datang lagi, yakni para manusia setengah kucing yang kini mereka ke situ. Bukan mau mencari Kenichi memiliki rempah-rempah. Mereka ingin membelinya. Namun sayangnya dalam aturan tidak boleh memperjualbelikan rempah-rempah. Nanti ketahuan bakopa bisa berbahaya. Entahlah ini bakopa itu apa coy. Yang tahu komen di bawah ya. Mereka sampai memohon-mohon kayak gitu. Tetap saja Kenichi kagak ngasih. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun menyuruh mereka untuk tidak seperti itu. Karena bisa bikin si Kenichi kagak nyaman. Karena mereka kekeh jadinya si Kenichi cari cara lain. Yakni dengan meneraktir mereka makan menggunakan rempah-rempahnya. Seketika pada senang, dia ngajak buat ke tepi sungai di luar kota masaknya. Si emak itu pun mau ikutan juga. Langsung saja mereka gasken ke tepi sungai. Sesampainya di sana, si Kenichi membeli banyak bahan-bahan dan juga alat masak, seperti sayur, wajan, dan yang lainnya. Sepertinya di dunia itu mereka tidak mengenali akan wortel, kentang, dan yang lainnya. Para manusia setengah kucing itu menangkap ikan biar ada tambahan. Setelah selesai masak, pas dicobain sama orang-orang itu nampak enak banget. Orang-orang ini tidak tahu diri banget coy. Udah dikasih makan gratis malah minta minuman untuk bisa menetralisir atau minuman penutup makanan. Tapi Kenichi di sana memberikan minuman tersi gratis mereka makan. Di sana juga Kenichi berkenalan sama kucing-kucing tersebut. Lalu habis itu mereka pada mandi terus dilanjut sama tidur di tepi sungai. Keesokan harinya si Kenichi pulang ke kosannya. Azalea merasa bete banget karena dia tahu si Kenichi baru pulang dan tidur sama cewek kucing. Kenichi kagak bisa ngelak karena di bajunya terdapat banyak bulu kucing. Habis itu dia kembali berdagang. Dia masih bertanya-tanya apakah si Azalea marah kepadanya. Cuma dia kagak mau memikirkan itu, dia fokus untuk menjadi kaya raya. Tak lama setelah dia datang bersama pelayan yang kemarin. Dia ke sana mau ngambil kalung yang dia simpen dulu. Dia langsung membayarnya yang seharga 6 keping perak. Primula terkesan dengan kalungnya itu, lalu dia ngajakin si Kenichi untuk bertemu dengan bapaknya. Soalnya bapaknya itu pemilik perusahaan dagang bernama Malo. Kenichi merasa ini jadi kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan perusahaan besar.
Alhasil dia mau ikut. Dia naik kereta pertama kali, tapi katanya kereta kuda bangsawan lebih bagus dibandingkan ini. Mereka memperlihatkan jepitan baju yang mereka buat, yang nampak tidak seperti yang si Kenichi punya. Bentuknya beda jauh banget. Dia memberitahu sudah sampai di rumahnya yang lumayan gede. Tapi tetap aja dia merendah, katanya rumah bangsawan lebih gede daripada ini. Habis itu dia bertemu dengan Bapak Malo dan memperlihatkan dagangannya, terutama kalung yang tadi. Malo menanyakan apakah dia mempunyai item box. Dia bilang saja punya. Mereka taunya itu kalung muncul dari item box. Padahal aslinya dia beli di online shop, yang harganya ecek-ecek. Langsung saja kepada intinya, bahwasannya si Malau ingin bekerja sama dengan si Kenichi untuk menjual dagangannya. Kenichi kagak masalah. Dia boleh beli ke si Kenichi dengan harga murah. Nanti dia bisa jual lebih mahal. Tapi Malau kagak enak kalau seperti itu. Untungnya bakalan jauh banget. Jadi supaya saling menguntungkan, Malau ngajak buat membagi keuntungannya masing-masing 50%. Kenichi langsung setuju dengan itu. Tanpa pikir panjang dia menerimanya. Barang ecek-ecek bisa dijual mahal. Bahkan si Primula mau membayar itu dari saldo dia nyentuh 8 digit. Saatnya dia memikirkan untuk masa depannya. Kenichi berencana mau bikin rumah di luar kota alias di hutan. Walaupun udah diwanti-wanti sama si Azalea untuk tidak ke sana karena berbahaya, tapi Kenichi tetap mau di hutan. Lagian kagak jauh juga dari gerbang utama. Jadi harusnya masih aman. Kenichi langsung OTW dan mulai dengan membuat jalan. Pertama-tama dia membeli mesin rumput gitu. Selesai membuat jalan, selanjutnya dia mulai menebang pohon menggunakan gergaji mesin. Dengan bekerja sendirian tentunya harus memiliki tenaga yang ekstra untuk menebang, apalagi ada pohon yang gede-gede. Selesai menebang, dia berasa boros banget, apalagi itu ekskavator kagak bisa nyala karena belum ada bahan bakarnya. Dia coba cari di online shop. Ada, tapi mahal harganya. Karena udah all in, mau nggak mau dia beli aja sekalian. Dia juga membeli diesel untuk supaya bisa mengaliri listrik. Kenichi berhasil memunculkan energi listrik untuk yang pertama kalinya di dunia itu. Habis itu, dia mandi. Kenichi mempunyai permasalahan, jadi kasih saran sama si Azalea buat beli batu sihir pengusir serangga. Dia datengin tempatnya, ternyata yang jual itu seorang penyihir. Kenichi langsung saja bilang kebutuhannya yang dimana. Untuk batu sihir itu lumayan mahal, yakni 3 keping perak. Kenichi cari cara lain biar agak murahan, yakni dengan menjual jeruk kepadanya. Alhasil harganya kena diskon. Setelah itu dia kembali ke standnya. Dia di sana melihat banyak foto-foto buronan, terutama bernama Saga. Katanya itu yang paling terkenal di kota ini. Di sisi lain bocil yang kemarin itu dibeli seseorang gitu. Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang lain yang berada di kereta kuda. Namun di pertengahan jalan mereka ada yang nyerang, yakni orang bernama Saga tadi. Esoknya lagi barulah dia mulai beraksi menggunakan ekskavatornya. Yang pastinya lebih efisien. Dia mempunyai impian untuk bisa bertahan lebih lama di dunia itu. Tapi, sekarang uangnya sedang menipis, jadi Kenichi harus kembali mencari uang. Yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.